Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Galeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengusir hantu yang ada di rumah kita. Roh atau hantu adalah ilusi dalam imajinasi kita yang sebenarnya membuat orang tidak mungkin melihat hal-hal supranatural. Pengertian hantu secara umum berbeda untuk setiap agama, peradaban atau adat. Dalam banyak budaya, hantu tidak didefinisikan sebagai zat yang baik dan buruk. Nama setan, iblis, genderuwo, dan lain-lain paling sering digunakan untuk menyebut roh jahat. Sedangkan roh baik yang dipercaya memiliki kemampuan menolong orang diberi berbagai nama seperti Dato, Tecukong atau penguasa bumi dalam agama Konghucu, dan lain-lain. Kepercayaan akan adanya kehidupan setelah kematian dan arwah orang mati telah ada sejak orang menganut kepercayaan animisme atau pemujaan terhadap arwah leluhur. Sebelum orang mengenal kitab suci, beberapa ritual agama, penguburan, roh jahat, dan ritual spiritual lainnya dirancang khusus untuk menenangkan orang mati. Hantu sendiri umumnya deskripsikan sebagai suatu zat yang seperti manusia. Walaupun terdapat pula kisah mengenai hantu, mereka diyakini menghuni tempat, objek, atau orang tertentu yang terkait dengan mereka pada saat mereka masih hidup. Dengan adanya hantu menghuni beberapa tempat, terutama rumah, tentunya kita akan merasa terganggu jika mereka memiliki sifat yang jahat. Oleh karena itu perlu diadakan pengusiran hantu jika kalian merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang cara mengusir hantu yang ada di rumah, tentunya dengan cara berdasarkan mitos pada zaman dahulu yang sampai saat ini masih dipercayai. Dan berikut beberapa cara mengusir hantu yang ada di rumah. Yang pertama dengan menggunakan sapu lidi. Sodo lanang atau biasa disebut sapu lidi adalah benda yang membantu kita menyapu taman. Ternyata juga dipercaya dapat mengusir roh halus atau setan yang mengganggu rumah. Ada dua cara untuk melakukannya. Yang pertama, menyapu di tempat yang diduga dihuni makhluk halus seperti kamar mandi atau kamar tidur dengan sapu. Dan yang kedua dengan meletakkan sapu di sudut atas ruangan. Tetapi dikatakan bahwa tidak hanya sapu yang dapat digunakan untuk mengusir roh atau setan, tetapi hanya sapu yang pegangannya berasal dari pohon palem yang hanya satu batangnya saja yang tumbang, karena tongkat tersebut dipercaya memiliki aura yang magis. Yang kedua, memelihara dan menanam telur angsa. Konon angsa atau banyak binatang yang disebut dalam bahasa Jawa Tengah bisa menjaga rumah kita dari hantu. Nyanyian angsa yang nyaring dan melengking konon ditakuti oleh yang tak kasat mata. Walaupun belum menemukan penjelasan yang tepat, namun konon suara burung berleher rata ini sangat tidak enak bagi hantu atau setan, sehingga mereka tidak betah berada di rumah yang ia huni. Selain suara, telur angsa yang sehat dan belum menetas juga dipercaya dapat digunakan sebagai penjaga untuk rumah. Hal ini dilakukan dengan menanam telur di halaman belakang rumah. Disarankan untuk memilih pekarangan atau tanah di depan rumah, namun tetap pada pagar. Jangan lupa disertakan bunga mawar dan melati. Yang ketiga, menabur garam. Hantu tidak akan bisa mengejar jika kita menaburkan garam kasar di sekitar rumah. Garam kasar adalah garam yang belum diolah, yaitu masih berupa kristal berukuran besar. Kalian bisa menemukan garam ini di pasar tradisional. Meski terlihat sepele, garam kasar ternyata merupakan benda yang ditakuti oleh hantu. Garam kasar atau biasa disebut juga garam krosok. Yang keempat, tulang babi. Dipercaya bahwa tulang babi juga dapat menghindari sihir dan santet serta membersihkan rumah dari gangguan hantu. Rahasianya adalah menanam tulang babi mentah di keempat sudut rumah, sebaiknya di kebun. Keempat, tulang yang ditanam ini tidak bertahan selamanya dan perlu diganti setiap 5 tahun atau sampai rumah dan penghuninya merasa aman dari gangguan makhluk gaib. Selain tulang, ekor babi dapat digunakan untuk tujuan serupa. Bedanya, ekor babi tidak ditanam,
dibungkus kain putih dan ditaruh di atap rumah. Yang kelima, gunting dan benda tajam lain. Gunting dan benda tajam lainnya dapat membantu mengusir keberadaan kuntilanak di beberapa tempat, bahkan di luar ruangan. Sosok yang sama dengan wanita berambut panjang dan berbaju panjang itu diyakini dapat diusir dengan benda tajam seperti gunting dan pisau. Tidak hanya itu, cermin dapat mengusir kehadirannya, dan diyakini bahwa dua benda dapat membuatnya takut karena trauma masa lalunya ketika dia terbunuh. Yang keenam, cermin. Hal yang satu ini ampuh untuk mengusir karakter hantu yang biasanya memiliki sifat iseng dan cenderung mencuri uang, yaitu tuyul. Tuyul biasanya digunakan oleh orang gila harta untuk mencuri uang atau harta benda dari mana saja. Di sisi lain, tuyul sangat suka melihat diri mereka sendiri di cermin, sehingga meletakkan cermin menyebabkan tuyul terus-menerus berhenti di depan cermin dan melupakan tugasnya. Yang ketujuh, air mineral kemasan. Cara ini sangat unik dan jarang terdengar oleh orang awam. Ternyata air mineral kemasan juga bisa menangkal kehadiran hantu loh. Hantu yang biasanya mengganggu adalah yang terkutuk dan tinggal di rumah kalian. Caranya adalah dengan meletakkan air minum kemasan di sudut ruangan atau rumah. Jangan lupa untuk membuka tutupnya. Jika air telah menjadi keruh, tandanya hantu tersebut telah tertangkap. Dan yang kedelapan, daun kelor. Tumbuhan ini merupakan salah satu cara menghilangkan genderuwo, makhluk yang tinggi, berukuran sangat besar dan berwarna hitam. Dengan adanya daun kelor, mereka akan takut. Pasalnya, daun yang sering digunakan untuk pengobatan akan menyebabkan genderuwo mencium bau yang tidak sedap yang membuatnya pergi. Dijamin, makhluk besar dan menakutkan itu tidak akan berani mendekati lokasi yang ada daun kelornya. Selanjutnya, cara menghilangkan daun kelor untuk kuntilanak yang menempel di badan dengan cara mandi di air yang direndam dengan daun kelor. Yang kesembilan, bambu kuning. Bagi yang belum tahu, bambu kuning juga bisa menghalau hantu masuk ke dalam rumah, sehingga tidak heran jika banyak orang yang membudidayakan tanaman ini hingga saat ini. Tumbuhan ini dipercaya dapat menangkal segala macam makhluk halus seperti pocong, kuntilanak, ular gombel, dan sejenisnya. Dan yang ke-10, kucing dan ikan asin. Kuntilanak tidak menyukai bau ikan asin dan kucing. Dengan memiliki dua hal itu dipercaya bisa mengusir kuntilanak dari rumah. Jadi sebenarnya kuntilanak tidak suka mencium bau ikan asin yang digoreng dan kucing, salah satu binatang yang tidak disukai oleh kuntilanak. Dengan kalian memiliki kucing dan meletakkan ikan asin di sekitar rumah, maka jika di rumah kalian ada hantu yang mengganggu, mereka akan pergi meninggalkan rumah kalian. Nah, demikianlah ke-10 cara mengusir hantu yang ada di rumah kalian. Sebagian orang mungkin tidak tahu bagaimana cara mengusir hantu jika rumahnya terkesan tidak nyaman dan diganggu oleh makhluk halus tak kasat mata. Jika kalian mengalami hal tersebut, kalian bisa membuktikan atau mencoba dengan cara yang telah dibahas tadi ya. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.